Tapi berbeda dengan wanita dan keluarganya, karena kan yang menerima lamaran kan perempuan dan keluarganya. Biasanya mereka tuh mempermasalahkan status prianya, entah itu status sosial, pendidikan, pekerjaan, agama, dan sebagainya. Bahkan Dr. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan bahwa yang namanya wanita terhormat itu sulit untuk hidup bersama dengan laki-laki yang rendah derajat sosialnya. Berbeda dengan laki-laki yang memang bisa hidup dengan wanita siapa saja, mana saja, tanpa mempedulikan rendah atau tinggi sosialnya, derajatnya, gitu kan. Jadi memang wanita itu kadang kalau dia sudah tinggi status sosialnya itu dia juga melihat laki-laki juga sama, harus minimal setara sama dia gitu kan, nggak bisa kalau lebih rendah dari dia. Itu rata-rata ya, mayoritas ya, mungkin ada pengecualian ya, itu adalah di luar pembahasan ini. Jadi begini lor, ini adalah pembahasan terkait dengan pernikahan, apakah harus dengan yang sekufu itu yang sepadan, setara gitu ya. Jadi memang dulu ketika Islam turun di Arab, mereka ini bangsa Arab sudah terkenal dengan tatanan sosial yang buruk. Tradisinya, budayanya itu buruk sekali gitu kan. Sangat buruk gitu kan. Contohnya adalah ada kasta dalam suku gitu kan. Ada suku yang terhormat, ada suku yang rendahan gitu kan. Ada suku yang istilahnya bintang 5, ada suku yang bintang 1 gitu. Jadi ada kasta dalam suku itu. Ada ada klasifikasi, ada tingkatannya gitu kan. Misal ada suku Quraisy, ada suku Badui misalkan. Nah, suku Quraisy itu kan suku yang terhormat paling tinggi dalam Arab gitu, dalam bahasa Arab itu. Jadi di Arab itu ternyata ada kasta dalam suku-sukunya gitu loh. Dan lebih buruk lagi, di Arab itu budayanya sangat buruk sekali lor. Misalkan gitu kan, mereka itu membunuh anak perempuan hidup-hidup. Karena dalam tradisi mereka, anak perempuan itu membawa sial. Dalam artian tidak berguna, nggak ada gunanya gitu kan. Karena bagi mereka, orang yang punya anak perempuan itu aib bagi mereka. Mereka bangga kalau punya anak laki-laki gitu kan. Kenapa? Anak laki-laki ini bisa diandalkan gitu kan. Bisa berguna. Itu salah satu budaya yang buruk di bangsa Arab waktu itu. Bangsa Arab jahiliyah ya. Nah, namun ketika Islam datang, semua budaya itu pelan-pelan dihapuskan. Semua tatanan sosial yang istilahnya jelek, yang buruk, yang memang tidak manusiawi, pelan-pelan dihapuskan oleh Islam ketika datang. Oleh Rasulullah ketika itu. Jadi ada semacam revolusi sosial, revolusi mental, revolusi akhlak dan sebagainya. Nah, salah satu buktinya itu adalah bagaimana Islam ingin menghapus perbudakan. Karena perbudakan di Arab jahiliyah waktu itu adalah sudah menjadi realitas sosial, tradisi, budaya. Orang tuh punya budak puluhan itu biasa. Jual beli budak biasa. Zaman dulu, zaman Arab jahiliyah itu lah. Nah, Islam datang itu ingin menghapus perbudakan. Salah satu bukti nyata itu adalah dalam Al-Quran itu apabila ada seorang muslim melanggar gitu kan, melanggar istilahnya buat maksiat misalkan. Nah, salah satu sanksinya itu adalah membebaskan budak. Bahkan itu kafarat yang pertama kali. Jadi ada misalkan orang bermaksiat, misalkan berhubungan suami istri di bulan Ramadan itu. Itu kafaratnya itu nomor 1 adalah membebaskan budak. Kalau tidak bisa, nomor 2
itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa lagi, nomor 3, memberi makan 60 orang miskin. Jadi orang yang berbuat maksiat dalam Islam yang kategorinya berat gitu kan, itu salah satu sanksinya itu yang pertama adalah membebaskan budak, baru yang lain. Itu bukti nyata bahwasanya Islam itu punya spirit untuk menghilangkan perbudakan di dunia ini. Sekarang udah nggak ada perbudakan loh. Dulu masih ada zaman Rasulullah gitu. Bahkan dalam Al-Quran juga sama. Kalau di Arab dulu ada superioritas apa namanya suku, apa namanya suku ya suku, ada tingkatan suku, ada apa namanya kasta dalam suku, suku terhormat, suku rendahan, suku atas, suku bawah, suku bintang 5, bintang 1 itu ada. Al-Quran jelas mengatakan dalam ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini adalah konsep kesetaraan. Tidak ada orang yang paling mulia dari aspek suku, aspek apa latar belakang, aspek profesi gitu kan. Aspek keturunan nggak ada, orang yang paling mulia nggak ada kecuali orang yang paling bertakwa. Bertakwa ini siapa saja, dari suku mana, keturunan apa, profesinya apa, kaya atau miskin terserah. Yang penting dia bertakwa. Tidak ada apa namanya kasta, tidak ada tingkatan. Yang penting dia bertakwa, maka dia yang paling mulia gitu. Ini spirit Islam untuk menyetarakan dalam budaya Arab jahiliyah. Nah, ini masuk kita ke dalam kafa'ah kufu kan, antara pendapatnya jumhur ulama dengan mazhab adz-dzahiriyah. Jadi kafa'ah atau kufu atau kesepadanan itu menurut jumhur ulama 4 mazhab, dari mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah itu mengatakan iya, kafa'ah itu adalah bagian dari syarat nikah. Kufu, sekufu, sepadan, setara itu menurut mayoritas ulama itu adalah syarat nikah. Ya, betul. Tapi ada nih mazhab adz-dzahiriyah yang menyendiri gitu kan. Mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya syarat menikah itu harus dengan yang setara, yang sekufu, enggak ada gitu kan. Karena bagi mazhab dzahiriyah semua muslim itu sama, tidak ada yang membedakan gitu kan. Jadi karena semua sama, maka siapapun boleh menikah dengan yang ia mau, yang penting ia muslim. Menurut mazhab Zahiriyah, ini yang penting adalah ia muslim. Tidak perlu ada sekufu, tidak perlu ada kesetaraan, tidak perlu ada kesepadan, yang penting dia muslim. Yang penting dia muslim, silakan kalau mau menikah yang dia mau, yang dia cintai terserah gitu. Nah, kalau jumhur ulama itu mengatakan sekufu, sepadan, setara itu menjadi syarat nikah. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa harus ada kafa'ah? Kenapa harus kufu gitu kan? Nah, ini ada beberapa hadis itu memang mengatakan yang intinya bahwasanya istilahnya kufu ini sangat dianjurkan sekali. Bahkan eh, kalau menikah itu harus yang sekufu, itu inti hadisnya tadi. Saya sudah bacakan di awal tadi ya. Nah, Rasulullah itu tegas memerintahkan kepada orang tua untuk memeriksa dan meneliti apa yang diteliti, agama serta akhlak gitu kan, dari calon menantu gitu kan, yang berniat untuk melamar anaknya, anak perawannya gitu kan. Bahwasanya memang itu bukti itu kan. Jadi itu bukti bahwasanya harus ada kafa'ah, harus sekufu, minimal agama dan akhlaknya itu kan. Harus sama, harus baik, harus soleh gitu kan. Harus yang rajin sholat misalkan. Ya harus sekufu, minimal agama dan akhlaknya. Itu Rasulullah tegas memerintahkan seperti itu dalam hadisnya. Jadi sudah saya sampaikan di awal gitu kan. Dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan secara
logika, secara akal pun itu sekufu, setara, sepadan itu sebenarnya sangat diterima, sangat masuk akal gitu kan. Dan sudah menjadi pengetahuan umum gitu loh, bahwasanya kesamaan status, kesamaan strata sosial, kesamaan agama, kesamaan akhlak itu sudah menjadi apa ya? Ya make sense gitu, masuk akal, rasional gitu kan. Itu secara akal, secara logika ya, apalagi secara agama gitu loh, secara din gitu loh. Kemudian selanjutnya kafah itu hak wanita. Jadi memang menurut jumhur ulama mengatakan bahwa kafah itu menjadi tuntutan pihak laki-laki, bukan pihak wanita. Maksudnya adalah laki-laki nih yang harus menyetarakan, harus menyepadankan dirinya kepada wanita, bukan sebaliknya. Karena memang laki-laki tidak pernah mempermasalahkan status rendah istrinya. Berbeda dengan wanita dan keluarganya yang mempermasalahkan status pria kalau ia lebih rendah. Jadi menurut jumhur ulama yang menjadi tuntutan kafaah itu laki-lakinya harus harus menyesuaikan dengan istrinya gitu loh. Karena laki-laki itu cenderung tidak mempermasalahkan status istrinya, entah itu dari mana terserah gitu. Tapi berbeda dengan wanita dan keluarganya, karena kan yang menerima lamaran kan perempuan dan keluarganya. Biasanya mereka tuh mempermasalahkan status prianya, entah itu status sosial, pendidikan, pekerjaan, agama dan sebagainya itu. Bahkan Dr. Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa yang namanya wanita terhormat itu sulit untuk hidup bersama dengan laki-laki yang rendah derajat sosialnya. Berbeda dengan laki-laki yang memang bisa hidup dengan wanita siapa saja, mana saja, tanpa mempedulikan rendah atau tinggi sosialnya, derajatnya. Gitu kan. Jadi memang wanita itu kadang kalau dia sudah tinggi status sosialnya itu dia juga melihat laki-laki juga sama, harus minimal setara sama dia gitu kan, nggak bisa kalau lebih rendah dari dia. Itu rata-rata ya, mayoritas ya, mungkin ada pengecualian ya, itu adalah di luar pembahasan ini. Nah ini masuk kita ke dalam aspek-aspek kafaah. Jadi aspek-aspek kafaah ini ada dua golongan mazhab. Yang pertama mazhab Imam Malik atau Al-Malikiyah. Dalam mazhab ini hanya mensyaratkan aspek ad-din dalam konsep kafaahnya, agama saja. Ad-din itu berarti agama, tapi bukan asal Islam, bukan asal Muslim, bukan asal dia seorang Muslim, tidak. Maksud ad-din di sini adalah yang berstatus adil dan tidak fasik gitu kan. Dia ini adil dan tidak fasik. Fasik itu apa? Fasik itu menurut ulama fikih adalah orang yang melakukan dosa besar walau sekali, atau ada juga yang mendefinisikan orang yang mengerjakan dosa kecil tapi berkali-kali, itu fasik. Jadi adil menurut mazhab Malikiyah itu yang adil dan tidak fasik gitu loh. Jadi tidak asal Muslim. Kalau Muslim tapi fasik, tidak adil, ya itu menurut mazhab Malikiyah tidak masuk adil. Dia hanya Islam saja tapi tidak mengerjakan ajaran Islam. Ada kan orang Muslim tapi masih maksiat jalan gitu kan, korupsi jalan, zina jalan, banyak seperti itu. Nah ini nggak masuk kategori adil menurut Imam Malik atau mazhab Malikiyah. Adil itu harus Muslim tapi yang adil dan tidak fasik gitu loh. Jadi menurut mazhab ini, seorang wanita yang baik-baik, yang tertutup auratnya, yang rajin sholatnya, baik akhlaknya, harusnya mendapat laki-laki yang sama, yaitu laki-laki yang baik-baik, yang menjaga kemaluannya gitu kan. Orang solih, rajin sholatnya, baik akhlaknya gitu. Jadi harus setara minimal secara agama gitu kan. Harus baik-baik semua gitu kan. Itu menurut mazhab Imam Malik. Nah, kemudian golongan kedua dari mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.
ini mengatakan, jadi ada 4 aspek kafaah atau kufu itu. Yang pertama adalah adin atau agama. Yang kedua al-hurriyah, bebas atau merdeka, bukan budak. Yang ketiga an-nasab, keturunan. Yang keempat al-hirfah, profesi atau strata sosial. Nah, kita ada satu-satu. Al-hurriyah, tadi adin sudah dibahas ya. Itu adin dalam artian dia adil dan juga tidak fasik. Nah, kita bahas al-hurriyah, bebas atau merdeka. Ini adalah bukan budak ya ora. Jadi kenapa ada aspek al-hurriyah? Karena dulu zaman Nabi itu masih ada perbudakan gitu kan. Jadi kalau ingin menikah harus sekufu, harus yang tidak budak, harus merdeka. Sama-sama merdeka, tidak jadi budak, bebas gitu kan. Karena sekarang sudah tidak ada perbudakan ya, insya Allah semuanya merdeka gitu kan. Tidak ada yang jadi budak lagi, sama-sama merdeka bebas. Karena kita an-nasab, keturunan. Nah, di Arab tadi sudah saya sampaikan, di Arab itu nasab sangat penting sekali karena mereka menjaga nih, sangat menjaga nasab dalam artian suku. Karena di suku Arab dulu jahiliyah itu kan ada tingkatannya, ada kastanya, suku terhormat, suku rendahan, suku atas, suku bawah, suku bintang 5, bintang 1 itu ada. Suku misalkan suku Quraisy itu suku terhormat, suku paling atas. Ada suku Badui, suku yang lain sebagainya. Tapi di Indonesia itu kan tidak ada kasta, suku tuh nggak ada. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minang, suku apalagi Dayak, suku Madura dan sebagainya. Itu kan sama semua, setara semua, nggak ada suku yang lebih unggul dari suku yang lain. Tidak ada suku yang terhormat, tidak ada suku rendahan, semuanya sama. Tidak ada perbedaan suku, tidak ada kasta dalam suku, tidak ada tingkatannya sama. Nah, karena sama-sama satu setara ya, sama-sama semua boleh gitu kan. Silakan mau suku Jawa menikah dengan suku Sunda atau dengan suku Bugis, suku Batak, semuanya sama, nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Terus ukurannya seperti apa suku itu? Apa ukuran nasab itu seperti apa? Ukurannya apa gitu? Standarnya gimana? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj. Nah, beliau eh, mengatakan atau di sini Imam Al-Ghazali itu kan menjelaskan yang dikutip oleh Imam Asy-Syirbini menjelaskan bahwasanya kemuliaan nasab itu dilihat dari 3 hal. Yang pertama, nasab atau keturunan yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian keluarga Nabi dan keturunannya itulah nasab nomor 1 yang paling tinggi. Jadi keturunan Nabi, keluarga Nabi gitu kan. Keturunan Nabi ya sekarang mungkin ada istilah Habib gitu kan, yang perempuan yang Syarifah gitu kan. Ada di sana, ada ya di Alawi gitu kan. Kemudian Ahlul Bait itu juga bisa sekarang ada gitu kan. Jadi keturunan Nabi, keluarga Nabi gitu kan. Itu ada, itu nasab nomor 1 paling mulia. Yang kedua, keturunan para ulama. Nah, ini adalah nasab kedua yang mulia setelah keturunan Nabi dan keluarga Nabi. Yang ketiga adalah keturunan para orang soleh atau ahli hikmah. Ini penjelasan Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Imam Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj juz 4 halaman 276. Jadi eh, menurut ini Imam Al-Ghazali, wanita yang mempunyai keturunan sampai pada Rasulullah atau keluarga Nabi, Ahlul Bait itu lebih baik sebaiknya itu kan. Juga menikah dengan yang punya keturunan sama, keturunan Nabi. Berarti ada Habib menikah dengan Syarifah itu ya biasa karena memang mereka sama-sama keturunan Nabi gitu kan. Yang terbukti loh ya, bukan yang mengaku saja, yang terbukti Habib, yang terbukti Syarifah ada dokumennya. Tidak yang mengaku-ngaku saja. Kemudian selanjutnya kalau dia ini keturunan ulama, kalau di Indonesia ya keturunan kiai, keturunan gus, ustadz, ya ulama lah.
ya dia sebaiknya juga menikah dengan orang yang sama-sama keturunan tadi ulama gitu kan, untuk menjaga ini ya, menjaga kebaikan. Kemudian baru keturunan orang-orang soleh. Jadi menikah dengan yang memang sama-sama baiknya. Kemudian yang terakhir adalah al-hirfah. Ini adalah profesi atau strata sosial. Jadi biasanya orang yang punya profesi PNS itu kan atau pengusaha itu kan biasanya mereka juga sama-sama mencari yang ya setara lah, yang PNS atau yang anak pengusaha juga pada apa bisnis dan sebagainya. Itu perempuan, biasanya perempuan yang nyari yang setara gitu kan. Jadi kalau pengen nyari yang PNS ya PNS itu, nyari yang anak pengusaha ya pengusaha gitu. Jadi sama-sama nyari yang sama setara secara profesi gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian kafaah, syarat sah nikah gitu. Apakah kufu itu syarat sah nikah gitu kan. Nah, ini yang jadi permasalahan, apakah setara kafaah kufu itu menjadi syarat sah nikah? Dimana kalau tidak ada kesetaraan, tidak ada kafaah, tidak sekufu itu batal nikahnya. Atau syarat apa gitu kan. Ternyata para ulama yang mensyaratkan kafaah atau sekufu ini mengatakan bahwasanya kafaah itu bukan sebagai syarat sah nikah, hanya sebagai syarat luzum. Maksudnya apa? Syarat yang membolehkan wanita atau pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah kalau memang pasangan pria ternyata tidak sekufu dan si wanita tidak meridhoi. Jadi hanya sebagai syarat luzum, bukan syarat sah nikah. Maksudnya apa? Ya tidak batal kalau memang tidak sekufu, tetapi pihak wanita itu atau pihak wali wanita boleh mengajukan pembatalan nikah kalau memang pasangan pria ternyata tidak sekufu dan si wanita tidak meridhoi, ini boleh mengajukan gitu kan. Misalkan seperti cacat fisik atau aib badan gitu kan. Itu kan biasanya salah satu faktor yang memang mempengaruhi, atau mungkin dia tidak setara secara sosial, mungkin secara agamanya, secara keturunannya atau apa, itu kan bisa kalau memang belum tahu gitu kan, dan perempuan tidak meridhoi, kan wali juga tidak mau gitu. Jadi kalau pernikahan tidak sekufu itu bukan berarti tidak sah, tetap sah nikahnya, tidak batal. Hanya saja wanita itu punya hak untuk mengajukan ke pengadilan, ke hakim. Guna apa? Untuk membatalkan, memfasakh bahasanya, akad nikahnya. Kalau memang dia tidak meridhoi kekurangan yang ada pada pihak lelaki itu kan. Jadi ya itu tadi. Jadi memang ini pembahasan terkait dengan sekufu, setara, sepadan ya. Jadi itu lor penjelasan singkat terkait dengan uh, pernikahan itu harus sekufu atau tidak ini kan. Bahkan ini ada tambahan, bahkan dalam mazhab Al-Hanafiyah itu punya penjelasan khusus bahwa kafaah ini bisa menjadi syarat sah nikah. Yaitu ketika si wanita menikahkan dirinya sendiri. Dalam mazhab ini wanita boleh menikah tanpa wali, namun tidak dengan yang sepadan. Atau bisa jadi ia dinikahkan oleh wali cabang, bukan ayah kandungnya. Tapi ayah kandungnya tidak melihat lelaki itu sebagai pasangan yang sepadan bagi anak wanita kandungnya. Jadi dalam mazhab Al-Hanafiyah, Hanafi itu punya ketentuan khusus. Apa? Karena di mazhab ini itu wanita boleh menikah tanpa adanya si wali. Artinya dia menikahkan dirinya sendiri. Gitu kan. Jadi kafaah ini bisa menjadi syarat sah nikah. Artinya kalau tidak sekufu ya bisa batal nikahnya. Itu tidak sah gitu kan. Ini dalam hal sekufu, kafaah lor ya. Itu bisa karena dalam mazhab Hanafi itu wanita boleh menikah tanpa adanya si wali. Itu khusus dalam mazhab Hanafi lor ya. Dan
kafaah itu menjadi syarat sah nikah dalam mazhab ini. Jadi kalau nggak sepadan dan perempuan pihak wanita tidak mau, tidak meridhoi, boleh tidak menikah dengan dia, tidak sah, boleh itu, tidak sah nikahnya. Jadi itu lor, pembahasan terkait itu sudah lama. Silahkan bagi sedulur yang punya pendapat lain bisa komen di kolom komentar. Silahkan unek-uneknya disampaikan semua di kolom komentar. Kita diskusi sehat lor ya. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share seluas-luasnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share seluas-luasnya kepada mereka yang memang pengen tahu bagaimana sih eh, pandangan ulama terhadap kafaah, sepufu, setara dalam pernikahan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.